Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu kelompok 6 dengan MK interaksi manusia dan komputer, yaitu dengan faktor manusia dengan lingkungan sosial yang diampu oleh Bu Ana Yulianti STMkom. Yang dimana di sini terdiri nama kelompok yaitu Dwi Agustin, Hai. Krisnauli Simanjunta, Putri Nilawati, saya sendiri, dan ada Silvi Septianingsih, Cindy Johari Agnes, dan ada Syarifah Rizky. Oke, di sini masuk kita slide selanjutnya, yang dimana yang akan dijelaskan oleh Syarifah Rizky. Oke, dipersilakan Syarifah Rizky. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan interaksi dan sosial. Jadi, interaksi itu adalah suatu tindakan atau kejadian terjadi antara dua objek atau lebih yang saling berpengaruhi satu sama lain. Nah, kaitannya dengan interaksi manusia dan lingkungan sosial, yaitu interaksi sosial antara individu dan kelompok sosial. Nah, interaksi sosial antara individu dan kelompok sosial memiliki pengaruh yang mengakibatkan sebab akibat terhadap lingkungan sosial. Kontak dan komunikasi sosial merupakan syarat utama terjadinya interaksi dengan lingkungan sosial. Melalui kedua hal tersebut, kita dapat menafsirkan tindakan dan pemikiran orang lain sehingga menjadi jalur terbangunnya interaksi positif. Interaksi tersebut misalnya seperti hubungan kita dengan keluarga, dengan kerja di kantor, dengan tetangga, bahkan dengan orang-orang yang tidak kita kenal dengan baik. Dan studi menunjukkan bahwa lingkungan sosial mempengaruhi cara manusia menggunakan komputer dan pengguna komputer juga mempengaruhi interaksi sosial. Hal ini merupakan salah satu pertimbangan utama untuk mengembangkan sistem komputasi kolaboratif karena akan sangat merugikan apabila rancangan sistem kolaboratif yang ada justru menghalangi adanya interaksi antara manusia. Sekian dari penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Syarifah penjelasannya. Yang selanjutnya yaitu faktor pendorong interaksi lingkungan sosial oleh Cindy Johari Agnes. Oke, Cindy Johari Agnes, kami persilahkan. Akan yang didasari terdorong imitasi berdasarkan informasi-informasi yang kita terima. Selain berdampak pada kehidupan sosial, imitasi juga punya potensi untuk melekat aktivitas seseorang. Yang kedua, identifikasi. Identifikasi berasal dari sikap,
dan kecenderungan diri untuk sama atau terlihat sama dengan orang lain. Sifatnya bahkan lebih mendasar daripada proses imitasi, sebab dapat mempengaruhi kepribadian dan pola pikir orang langsung. Bukan hanya dalam hal meniru, identifikasi muncul ide untuk menjadi seperti orang lain. Dalam ilmu psikologi, identifikasi adalah suatu proses yang secara tidak sadar membuat orang membayangkan diri seperti orang lain yang ia suka, kagumi, dan membuat orang itu ingin meniru tingkah laku dan pemikiran orang tersebut agar menjadi serupa. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, akan saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, terima kasih Cindy Johari yang telah menjelaskannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Silvi Septianingsih. Pada Silvi, kami persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan dari penjelasan Cindy. Yang ketiga, yaitu sugesti. Sugesti yaitu proses untuk mempengaruhi orang lain dengan wibawa atau karisma tertentu yang membuat orang lain tertarik dan merasa bahwa ide yang dianutnya adalah benar. Pandangan yang menjadi objek sugesti sendiri hanya bisa menular jika mendapat dukungan dari penerima sugesti. Proses rangsangan dan pengaruh ini bahkan bisa mempengaruhi orang lain untuk menuruti dan melaksanakan ide tersebut tanpa hanya berpikir kritis terlebih dahulu. Sugesti yang sehat yaitu yang lebih mengarah kepada stimulus cara berpikir agar komponen-komponen dalam sugesti tersebut dapat ditelaah terlebih dahulu oleh si penerima. Yang keempat, motivasi. Motivasi yaitu memberikan rangsangan berupa ide-ide secara kritis dan rasional, bahkan dengan penuh rasa tanggung jawab. Biasanya motivasi dapat dalam lingkungan ruang sosial yang lebih tinggi, tingkat kedekatannya sendiri keluarga, rekan kerja ataupun sahabat. Namun kini tak jarang orang yang berusaha mencari sendiri motivasi untuk dirinya melalui berbagai sumber yang diyakininya, baik dalam rangka memberi stimulus yang tepat pada dirinya sendiri. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dwi Agustin. Kepada Dwi kami persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang simpati. Simpati merupakan perasaan tertarik pada orang lain. Faktor tersebut memang peranan penting dalam penerimaan sugesti dan motivasi, baik secara langsung maupun secara tersirat. Ketertarikan berupa simpati ini membuat kita merasakan dan mencoba memahami perilaku dan pikiran orang lain. Melalui simpati, individu atau kelompok sosial akan berpikir untuk saling membantu dan menghargai satu sama lain. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Dwi telah menjelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Krisnauli. Kepada Krisnauli kami persilahkan. Baik, saya akan membahas mengenai tentang empati.
Empati sendiri merupakan salah satu emosi positif dalam membangun interaksi dengan lingkungan sosial berdasarkan kepekaan dan nilai di dalamnya. Perasaan empati sendiri lebih intens dan dalam menjadi bentuk sosialisasi karakteristik dalam perkembangan di masyarakat. Empati membuat kita mampu merasakan keadaan emosional orang lain. Perasaan ini mendorong inisiatif untuk mencoba membantu orang lain dalam menyelesaikan masalah, juga memandang suatu hal berdasarkan perspektif orang lain. Keinginan menolong sesama manusia, mau memahami dan merasakan apa yang orang lain pikirkan, merupakan efek positif daripada empati. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Krisnauli yang telah memberi penjelasannya. Oke, mungkin hanya itu yang bisa kelompok kami jelaskan. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.